kafe apa gitu. Jadi saya kepingin lah ada moge ini parkir di masjid gitu. Kawan moge-moge ini parkirnya di masjid juga, Ustaz. Boleh juga. Jadi kita ayyuhalladzina amanu. luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih Ustadz, ya kan tadi kita berbicara masalah perjalanan Ustadz dari SD gitu ya kan, dari mulai tahun 88 sampai tahun 2005 yang menjadi tahun Ustadz. Selain ngaji nih Ustadz, selain ngaji ada nggak hobi lain nih Ustadz? Sebenarnya hobi lain nggak jauh-jauh dari situ juga sih. Oh gitu? Nggak jauh-jauh dari tarik suara. Ya nyanyi juga kan pakai suara. Benar. Saya pernah lihat tuh ya di channel-channel YouTube tetangga gitu ya kan, Ustadz bernyanyi gitu ya. Nyanyi, ada juga saya kadang lagu-lagu tertentu gitu yang saya suka, kayak sholawat atau apa gitu, yang sebenarnya tingkat kesulitannya lebih tinggi di mengaji sebenarnya. Benar. Nah, kalau berbicara masalah tarik suara, olah vokal tuh Ustadz pasti semua sama, dari mulai mengaji kita bernyanyi. Ini saya lihat di belakang ada motor gede nih Ustadz. Ini hobi aja, istilahnya hobi sampingan aja. Hobi sampingan ya, tapi gagah juga nampaknya Ustadz pakai ini Ustadz ya. Nah, dengan suaranya begitu menggelegar nih ya buat sobat-sobat semuanya. Di balik ya kesuksesan dari Ustadz Haji Indra Gunawan yang tentunya sama-sama kita ketahui, mungkin ya nggak mungkin lah Ustadz suka moge, tapi ternyata dia suka dengan moge gitu. Ya sebenarnya gini, kalau suka itu dari dulu suka. Oh, dari dulu suka ya. Cuman saya perhatikan rata-rata itu kayak moge gini ya. Moge itu asal parkirnya itu di tempat-tempat di pinggir jalan, di kafe apa gitu. Jadi saya kepingin lah ada moge ini parkir di masjid gitu. Jadi ada moge parkir di masjid gitu ya. Iya. Ya kesampaian juga akhirnya. Alhamdulillah. Jadi, punya motor, kemudian ya hari-hari saya pakai ke masjid, ya parkir di masjid ini. Parkirnya di masjid ya Ustadz. Yang satu ini parkir di masjid. Orang biasanya di kafe gitu, di pinggir jalan lagi pada kopdar itu Ustadz. Tapi kalau Ustadz beda ya? Ya itulah, memang kawan-kawan itu yang sama satu grup dengan ini ya. Ya sering juga ngajak touring kemana-mana. Ayo dong gitu ya. Kepengen juga. Cuman ya karena kesibukan, terus tambah lagi dengan sekarang ini pandemi kan. Iya, pandemi ya benar. Mungkin nantilah kapan-kapan gitu. Kalau gitu Ustadz, ada salah satu caranya nih Ustadz. Kali-kali ajak kawan-kawan moge-moge ini parkirnya di masjid juga Ustadz. Boleh juga. Jadi kita parkir di sana semua moge-mogenya gitu ya. Nah, tadi kan kalau nggak salah Ustadz di tahun 2005 sudah menjadi kori internasional. Ya. Tentunya saya pernah melihat salah satu video Ustadz itu belajar di Mesir Ustadz. Oh iya, di Mesir. Itu ceritanya gimana? Itu setelah saya juara internasional di Malaysia, kemudian dipercayakan oleh bupati untuk menjadi imam di Masjid Islamic Center Pekanbaru Riau. Sementara masjidnya dibangun, saya dikasih kesempatan belajar. Tadinya awalnya di Mekah. Setelah di survei di Mekah itu yang ada cuman kalau untuk belajar tilawah tidak ada. Oh, tilawah di Mekah nggak ada. Yang ada itu tahfiz, menghafal, kemudian kiroat, cara membaca. Nah, jadi saya minta waktu itu
supaya dialihkan ke Mesir. Ke Mesir. Karena saya dari dulu memang terobsesi ke Mesir. Pengennya ke Mesir gitu Mesir. ya. Karena di situ semua ada. Semua ada, lengkap sih Tahfiz Ustadz ya. ada, kiroat ada, dan Tilawah bidang saya sendiri ada tilawah. luar biasa. Dan akhirnya ini tahun berapa Ustadz? Tahun di Mesir? 2009 itu. 2009, 4 tahun setelah menjadi qori internasional, Ustadz ini belajar ke Mesir. Ya, belajar ke Mesir. Ya, guru-guru yang saya temui itu Syekh Mustafa Kamil, Syekh Mustafa Kamil, kemudian Hajat Hindawi, Hajat yang Indawi. selama ini cuma dengar suara, sampai di sana ketemu. Alhamdulillah. Ya, ada juga guru yang lain yang domisilinya sangat jauh, jadi nggak bisa jumpa. Ada waktu itu untuk menemui beliau itu perjalanan 3 hari kalau nggak salah. Oh 3 hari. Jadi saya batalkan. Oh gitu. Takutnya nanti kalau dicari juga setelah 3 hari perjalanan Nggak jumpa? nyampe nggak jumpa. Aduh, pastinya kecewa ya Ustadz ya. Nah, sekarang kita pengen denger dong satu ayat aja langsung ayat suci Al-Quran dari Ustadz. Boleh Ustadz? Boleh? Iya. Persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, luar biasa. Itu satu ayat, satu napas ya Ustadz ya? Ya, harus satu napas. Satu napas tuh Ustadz ya? Setiap baca harus satu napas. Satu napas, Kalau luar biasa. ya, di tilawah begitu memang. Oh, di tilawah seperti itu ya. Pasti banyak triknya itu Ustadz ya. Belajar ke Mesir, belajar dari qori-qori internasional yang ada di Jakarta. Ya. Yang nggak salah nih Ustadz adalah qori internasional kelima ya Ustadz di Indonesia ya. Kelima yang juara di Malaysia. Yang juara di Malaysia. Itu dari berapa orang tuh Ustadz? Di Dari Indonesia? saya masih ingat itu tahun 70-an, Ali Husni, Sumatera Utara. Tahun 82 Nirwan Batubara, Sumatera Utara. Tahun 87 namanya saya lupa. Itu orang Kalimantan. Orang keempat Bahri Waru. Bahri Waru asalnya Sulawesi. Iya. Kemudian kelima saya. Kelima Ustadz. Kelima saya tahun 2005 disusul bentar. Ini anak Ustadz ya? Iya. Udah nungguin tuh Ustadz. Nungguin mau sholat Mau tarawih. sholat tarawih jamaah ya Ustadz ya. Setelah saya itu ada Mukmin Mubarok, Jawa Barat. Kemudian ada Das Rizal, Sumatera Barat. Kemudian ada Darwin Hasibuan, Sumatera Utara. Yang terakhir ini yang juara 1 di Iran, saya lupa namanya. Lupa saya namanya. Oh itu. Itu berarti ada 8 orang Ustadz ya di Indonesia. Ya itu setelah saya kelima, kemudian 6 Mukmin Mubarok, 7 Das Rizal, 8 Darwin, 9 itu yang dari Banten kalau nggak salah. Dari Banten. Alhamdulillah. Tentunya Rokan Hulu Riau memiliki
salah satunya dari 8 orang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Ustadz ya, Iya, sama-sama. yang sudah mau meluangkan waktunya, yang tentunya bisa memberikan inspirasi. Intinya apapun yang kalian yakini untuk menjalani hidup kalian, lakukan ya Ustadz ya. Ya. Jangan pernah ragu-ragu dengan pilihan kalian, tentunya dengan kerja keras seperti Ustadz dari tahun 88 sampai tahun 2005, tentunya dengan banyak sekali percobaan ya Ustadz ya. Jalan yang mungkin bisa dikatakan nggak semulus yang kita lihat sekarang. Ustadz mungkin sudah sukses gitu, Ya. udah menjadi qori internasional. Pesan terakhir untuk semuanya Ustadz. Pesan terakhir, ya, walaupun prestasi sudah habis, karena aturan yang menuntut seperti itu, karena setelah juara internasional tidak diperbolehkan lagi untuk ikut sebagai peserta. Ya, tetap mengabdi ya, yang selama ini belajar beralih menjadi pengajar. Iya. Kemudian pesan khususnya kepada ya seluruh Generasi muda loh Ustadz ya. ya generasi muda, ya masih ada satu langkah lagi setelah membaca. Saya ini kan masih juara dalam hal membaca Gitu Ustadz. membaca. Mungkin level selanjutnya itu ya kita harus berusaha untuk menjadi juara juga dalam hal memahami dan mengamalkan Al-Quran gitu. Jadi tidak mentok sekedar membaca. Mungkin itu pesan. Oke, jadi intinya selagi kalian mampu, lakukan ya Ustadz ya. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah didapatkan, walaupun itu sudah kasta tertinggi ya Ustadz. Tetap belajar dan mengajar, itu adalah hal yang penting ya. Tentu dengan mengajar kita bisa mengasah kemampuan diri kita juga Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, sudah mengganggu waktunya malam hari ini. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya Ustadz ya. Oke, salam juga buat keluarga tuh, adanya udah nungguin dari tadi. Pengen sholat tarawih berjamaah. Terima kasih Ustadz.